sudah hadir. Banyak fansnya Pak John nih. Fans saya tuh fans Visela. Fans Pak John lah. Jadi saya dapat titipan pesan Pak John. Katanya jangan ngomong yang serem-serem. Waduh, padahal mau serem sekali loh ini. Iya, soalnya kan enggak sih, apa adanya. Ya, kalau menurut saya sih bukannya nakut-nakutin, tapi kan kita perlu waspada ya. Jadi kalau memang ada yang perlu diwaspadai, ya ada baiknya kita tahu kan. Apa adanya aja sih. Ya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi lah ya, kita mulai ya. Oke. Nih Andri udah muncul tuh. Selamat sore Pak John. Selamat sore semuanya. Banyak teman lama yang muncul nih. Ya, banyak yang kenal ya Pak John ya. Iya. Pada kangen sama Pak John. Oh gitu. Kelihatan sama saya Pak Sunu, Pak Subianto, Pak Hans Adi Sastra. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru, Pak John ini terkenal karena waktu tahun 2014 ya Pak John ya? 2013 pertamanya. Crash 2013, terus 2014 booming waktu Pilpres waktu itu, terus 2015 crash lagi gitu kan. Jadi itu yang diingat orang. Cuma yang sedihnya seringkali yang 2 kali crash orang ingat sekali, 2013, 2015 mereka ingat sekali. Tapi waktu saya bullish, betul-betul super bullish di 2014 jarang yang ingat gitu kan sialannya. Iya betul, tapi terus ya udah gitu kan waktu itu memang bullish, tapi kan langsung Pak John begitu lihat ada gejala bearish kan langsung call bear kan? Ya karena setelah Pak Jokowi terpilih, begitu datang Januari atau Februari saya lupa, 2015 dia langsung bikin shock pasar gini kan. Sewaktu dia tiba-tiba ngomong, oh harga semen mahal gini, semen Gresik turunin dong harga semennya gitu. Langsung harga semen harga saham-saham semen anjlok semua gitu kan. Dan sejak itu udah tanda bahayanya udah muncul sih memang. Oh gitu. Jadi waktu itu karena itu waktu itu jadinya Pak John. Enggak, itu di awal-awal. Saya pergi bearish-nya lebih ke Mei Juni sih. Jadi masih tersisa secercah harapan gini kan, tersisa secercah harapan ini siapa tahu lebih market friendly, siapa tahu lebih market friendly, itu cuma exception aja gini. Tapi ya harapannya kandas, jadi ya gitu. Nah waktu itu gara-gara apa tuh Pak bilang bear gitu? Saya lupa ya, yang 2015 itu ininya katalisnya apa ya, tapi itu turun cukup dalam juga, 23%, 24% gitu ingat saya. Iya, sekitar itu. Ya. Yang 2013 waktu itu karena taper tantrum gitu kan di Amerikanya. Oke. Ya, jadi saya juga dapat ya orang pada mau nanya gitu. Waktu itu jadi Pak John itu sebenarnya menganalisanya tuh mulai dari mana sih gitu loh. Apa yang dilihat sampai terus begitu bisa call bear, call bull gitu. Oke. Ini udah mau mulai tuh gimana nih? Ya langsung aja sambil kayak ngobrol-ngobrol gitu aja nih. Oke, jadi kalau kita ngomong strategi itu memang yang dianalisa tuh makronya ya. Jadi makroekonominya, sorry. Jadi apa namanya? Asumsi dasarnya adalah pasar saham itu merefleksikan kondisi ekonomi. Nah, nanti sewaktu kita ngomong yang soal bursa Amerika, saya sebetulnya akan kasih ilustrasi bahwa statement itu nggak betul kalau apply to Amerika gitu. Cuma untuk Indonesia itu sangat applicable. Nah, jadi dimulai dari ekonomi, kita ingin tanya ekonominya membaik atau memburuk, karena kalau ekonomi membaik dengan sendirinya earnings-nya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa ikut membaik gitu kan.
Kalau ekonominya memburuk ya maaf gitu. Nah, itu dasarnya di situ. Nah, masalahnya dengan analisa makro yang seperti itu adalah seringkali terlalu early gitu. Jadi sewaktu saya call market crash yang 2013 itu sebetulnya sejak Desember 2012 saya sudah bearish. Marketnya baru crash di bulan Mei 2013 gini kan. Jadi hampir 6 bulan gitu saya terlalu awal. Karena kan yang ngomongkan faktor-faktor makro gitu kan. Faktor makro itu kan nggak setiap hari naik turun gini kan. Trennya jelas sekali gitu. Dan dari Desember sampai Mei, sewaktu akhirnya marketnya mulai crash, itu indeksnya kan naik terus tuh. Jadi waktu itu banyak sekali yang nyumpain saya, maki-maki, gini kan, sialan, bodoh amat lu, gini kan, goblok, gini. Itu kenyataannya indeks naik terus gitu. Dan ada yang berusaha pressure mengatakan udah waktunya Pak John mea culpa, artinya mengaku salah gitu kan. Dan saya jawab, call saya itu semuanya berdasarkan analisa fundamental tentang makroekonominya Indonesia gitu kan. Nah, kita lihat aja dari bulan Desember yang lalu sewaktu saya make the call, faktor-faktor apa yang saya paparkan waktu itu membuat saya negatif, faktor-faktor itu berkembang menjadi positif atau berkembang terus negatif. Nah, kalau seandainya faktor-faktor yang saya sebut itu kemudian berkembang positif, saya dengan sangat happy akan merubah view saya gitu loh. Dan waktu itu saya sendiri waktu itu bekerja di Mandiri Sekuritas sebagai broker kan. Broker kan hidupnya kan dari komisi orang dagang saham. Jadi sebetulnya secara komersial jauh lebih make money untuk perusahaan saya kalau saya bullish daripada kalau saya bearish. Sebetulnya nih gitu kan. Tapi jadi nggak ada alasan untuk saya sengaja mau bearish padahal fundamentalnya bullish gitu. Tapi kenyataannya dari Desember sampai kuartal 1, kuartal 2 itu faktor-faktor ekonomi yang saya highlight itu terus-menerus negatif. Jadi untuk saya bahwa pasarnya nggak peduli, pasarnya naik terus, nggak ambil pusing, ya terserah aja gitu. Suatu hari dia akan dibawa turun kembali gitu, karena hukum alam ini kan. Kalau perusahaan-perusahaannya melaporkan kinerja yang nggak baik, ya suatu hari harga sahamnya akan turun gitu, cuma tinggal tunggu hari aja gitu. Itu yang terjadi. Jadi saya udah terbiasa sih dimaki-maki orang, dibenci orang, dikata-katain segala macam udah sangat terbiasa sekali gitu. Untuk saya nggak, yang penting saya melihat fundamentalnya. Dan banyak orang yang kadang-kadang tanya ngapain cari masalah gitu loh, karena setiap kali saya ngomong seperti itu kan yang marah banyak, dan kadang-kadang yang marah ini orang punya duit gitu kan. Jadi sebetulnya risikonya itu besar untuk berani ngambil posisi yang bertabrakan gitu dengan penguasa atau bandar. Tapi poin saya adalah dulu sewaktu ayah saya almarhum itu masih hidup, dia itu memberi nasihat yang saya pegang teguh sampai sekarang gitu. Jadi dia mengatakan, kamu mau kerja apa aja terserah deh, silakan gini kan. Tapi selalu ingat siapa customer kamu, dia bilang. Nah, apakah kita bekerja sebagai entrepreneur, kita punya usaha sendiri, ataupun kita bekerja sebagai karyawan, gini kan, kita selalu punya nasabah. Kalau seandainya kita lebih mementingkan keuntungan kitanya sendiri nih atau perusahaan kita gitu kan, daripada kepentingannya nasabah, ya nasabahnya nggak bodoh. Suatu hari dia juga mikir, oh sialan gini kan, kamu korbanin saya gitu loh. Dan semua perusahaan itu kalau di depan publik suka ngomong, oh ya customer is king, gini kan, untuk kita customer service nomor 1. Semuanya selalu ngomong gitu, semuanya. Tapi kalau push come to shove nih, harus milih, biarin customer-nya aja yang rugi atau dianya yang rugi, selalu dia pilihnya biar customer-nya yang rugi, gini kan. Jadi kalau nggak salah, contoh yang bagus nih, BRI Syariah. Nah, sewaktu udah ngetop di 1.500 ya ingat saya, topnya waktu itu. Terus kan itu kalau boleh ngomong dikit, latar belakangnya karena banknya kan mau merger. Jadi anak perusahaan syariah dari Bank Mandiri, BRI dan BNI mau di merger gitu kan. Cuma yang sudah terdaftar di bursa cuma BRI Syariah gitu, yang anak perusahaan syariahnya Bank Mandiri maupun BNI tidak ada di bursa. Nah, jadi ini excitement-nya pasar tentang berita ini semuanya tumpah ke harga sahamnya BRIS.
Saya ngomong jujur, saya sendiri di Pinnacle juga untung itu dari itu gitu kan. Tapi sewaktu beritanya keluar, jadi akhirnya detailnya untuk mergernya itu keluar, merger 3 perusahaan kan masing-masing mau dikasih porsi berapa tergantung dari fair value-nya gitu kan. Fair value-nya BRIS itu disebut di situ 789 perak atau gimana per saham. Harganya 1.500. Ya jelas pasti saya jual dong. Ya kan. Nah, sewaktu itu mulai turun hampir setiap hari kena ARB gitu kan. Itu ada yang kirim poster. Wah, jualan ini ya, jualan BRIS ya. Pecundang dari mana kau gitu. Itu tuh saya lucu sekali gitu kan. Bandarnya masih belum berhasil lepasin semua gitu. Jadi untuk saya di pasar saham itu banyak sekali orang itu yang intinya the public itu yang dikorbankan gitu supaya dianya sendiri jangan rugi gitu kan. Nah, itu sesuatu yang saya pegang teguh dari nasihatnya almarhum mendiang ayah saya. Selalu ingat siapa nasabah kamu gitu. Jangan pernah dengan sadar ya, kalau saya membuat kesalahan, membuat opini yang salah dan segalanya bisa aja gitu. Tapi dengan sadar itu jangan pernah membuat rugi nasabahnya. Itu sih prinsipnya. Oke, Udah cukup deh Bisela ngomong pendek jadi panjang nih. Nggak apa-apa. Nah, kalau sekarang di Pinnacle itu kan saya lihatnya kan katanya itu kan sekarang berdasarkan quant kan. Ya. Jadi berarti sudah tidak sama caranya Pak John dulu waktu di Mandiri Sekuritas dengan sekarang gitu. Ya. Jadi yang saya suka tentang Pinnacle Investment itu dia kalau nggak satu-satunya mungkin hanya satu dari 2 perusahaan MI yang berdasarkan kuantitatif teknik gitu kan. Nah, apa quant itu yang kita sebut quant? Sebetulnya prinsipnya sederhana sih. Artinya kita mau punya teori apa aja silakan, dia tes. Betul nggak teorinya gitu. Nah, seandainya nih Bapak Ibu punya pasangan gini kan, bisa aja teori kan, oh kalau pagi hari pasangan saya tersenyum berarti indeks mau naik hari ini gitu kan. Kalau pagi hari bangun pasangan saya udah cemberut berarti indeks turun. Ya boleh aja, silakan aja gitu punya teori sendiri-sendiri. Tapi kita tes 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang kita lihat harus dicatat ya setiap hari pasangannya bangun tersenyum atau cemberut gitu kan. Nah, kita bandingkan betul nggak indeksnya naik atau turun gitu. Nah, itu yang disebut quant. Jadi kita betul-betul menganalisa apa sih sebetulnya yang ngedrive harga saham itu. Nah, itu setiap negara beda-beda ya. Jadi faktor-faktor yang kita temukan efektif di Amerika misalnya, ternyata banyak yang nggak efektif di Indonesia. Oh gitu. Ya, jadi secara umum teknik kita berinvestasi di Pinnacle Investment itu berdasarkan yang kita sebut factor driven investment strategy. Factor driven karena udah kita tes faktor mana yang sebetulnya efektif itu. Nah, tapi kalau kita ngomong ini market outlook secara umum itu masih tetap fundamentally driven. Karena seringkali untuk makroekonomi ya, seringkali hal tertentu itu belum kejadian, tapi kita bisa ngelihat mungkin terjadi gitu kan. Nah, kalau hal itu terjadi, maka dampaknya tuh seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu. Kalau kuantitatif teknik, dia kan harus nunggu historical event nih. Barangnya kejadian, faktornya muncul, baru masuk ke formula dia gini kan. Kalau nggak kejadian, ya nggak masuk ke formula dia. Tapi in a way, fundamental analysis itu bisa lebih early, karena sebelum kejadian pun kita sudah bisa ngomong nanti seperti hari ini kita kan, waktu kita bicara sedikit tentang market outlook, saya akan bicara sedikit tentang market outlook Amerika misalnya. Dan itu kan yang salah satu yang sangat menentukan sekarang kan Pilpresnya Amerika. Belum kejadian kan. Jadi kalau quant, ya kita nggak bisa memutuskan dari quant karena belum kejadian gitu. Tapi dari sisi fundamental, saya nanti akan sampaikan kalau Trump menang bagaimana, kalau Joe Biden menang bagaimana gitu. Jadi itu bedanya antara fundamental dengan kuantitatif teknik ya. Jadi seringkali yang kita katakan di Pinnacle Investment, kita tuh bukan pure quant saja, tapi yang kita sebut quantamental gitu. Jadi mixture dari quantitative techniques dengan fundamental analysis. Karena memang kita harus melihat bahwa banyak faktor-faktor fundamental analysis itu sangat berguna gitu. Karena jauh hari sebelum kejadian, kita sudah bisa siap-siap dulu gitu. Mungkin itu kali. Oke, terima kasih Pak John. Sekarang boleh kita mulai masuk ke ini ya, saya share screen dulu. Sebentar.
Oke, sudah bisa dilihat. Sudah kelihatan layarnya? Udah. Oke. Jelas sekali. Ya, ini CV-nya Pak John. Jadi dulu saya kenal Pak John itu tahun 2004 waktu saya masih di Indosemen. Waktu itu saya masih jadi awal-awal kenal market lah. Jadi IAN tuh tahun 2004. Nah, Pak John tuh waktu itu sudah pakar, sudah terkenal. Ya, waktu itu kalau nggak salah Pak John di ABN AMRO deh kalau saya Boleh, ingat. benar-benar. Ya. Terus begitu pindah ke RBS ya. Ya. Pindah ke RBS, terus pindah ke Mandiri Sekuritas, terus ke Mandiri Investment Management Singapura, terus baru ke Pinnacle sekarang. Nah, Pak John juga pernah jadi komisaris independen ya, tahun 2010 sampai 2019 di Holcim. Yeah. Oke. Ini mau dilewatin aja atau gimana Pak John? Terserah, saya menunggu introduction-nya selesai. Ya, kalau Pak John mau lewatin, tinggal next aja sih. Oke, jadi selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bisa bertemu. Ini saya lihat banyak sekali nama-nama teman-teman yang udah, saya nggak tahu udah berapa tahun belum bertemu gitu kan. Jadi hai, saya senang melihat teman-teman sehat-sehat semua. Dan siang hari ini terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan omong kosong saya. Saya lupa judulnya apa, SALT ya? Ya. Sunday Afternoon Live Talk. Ya, oke. Sunday Afternoon Live Talk. Mungkin mestinya ngobrol omong kosong di siang hari itu gimana. Mungkin teman-teman tertarik sekali untuk mendengar bagaimana view kita di Pinnacle Investment tentang market outlook. Jadi saya akan bahas baik yang di Amerika maupun di Indonesia. Nah, mungkin banyak yang tanya ngapain mau bicarain Amerika gitu kan. Sebetulnya kan yang kita care, yang kita invest kan pasarnya Indonesia. Nah, poinnya adalah banyak di banyak kejadian sebetulnya yang ngedrive indeks IHSG itu sebetulnya apa yang terjadi di Amerika. Dan ini bukan hanya Indonesia aja ya, sebetulnya hampir seluruh dunia itu sangat memperhatikan apa yang terjadi di bursa Amerika gitu kan. Contohnya minggu lalu itu beruntung loh bursa efek Indonesia tutup 3 hari ini karena apa namanya apa ya terjun bebas. Maulud Nabi ya. Liburannya hari libur Maulud Nabi kan ingat saya ya. Jadi dibikin ini extended 3 hari gitu kan. Sedangkan marketnya Amerika turun gitu. Jadi kalau teman-teman lihat yang Asia Pasifik seperti Thailand, Singapura, Malaysia itu bursanya rontok semua minggu ini. IHSG yang aman tentram karena dia tidak buka. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali untuk melihat apa yang kita bisa harapkan terjadi di Amerika juga sebelum kita spesifik ngomong soal Indonesianya ya. Oke, jadi ada 2 hal yang paling penting sekali sebetulnya untuk membicarakan outlook pasar maupun outlook ekonomi, yaitu 1 masalah soal virusnya sendiri, dan 2 masalah bagaimana dampak virus ini ke ekonominya negara itu sendiri masing-masing gitu. Nah, oke kita mungkin lanjut aja dari sini. Ini indeks S&P 500 di Amerika yang paling banyak dipakai sebagai benchmark. Ini mohon maaf belum saya update, itu sampai di akhir September di situ. Jadi yang bulan Oktober belum masuk. Nah, seperti teman-teman tahu, Februari lalu sewaktu virusnya sangat ganas gitu kan, itu market Amerika turun tajam, minus 36% untuk S&P 500. Beberapa indeks yang lain turunnya lebih tajam lagi gitu kan. IHSG sih lebih dalam dari minus 36% turunnya. Tapi hebatnya dari bottom di awal April sampai sekitar awal September itu S&P 500 udah naik 60% sekian loh. Jadi dia udah sempat bikin all time high yang baru gitu di dekat-dekat 3.600 meskipun infeksinya belum selesai. Jadi orang banyak yang tanya, oke, kenapa kok seperti itu? Dan kemudian kita harus catat setelah itu anjlok lagi gitu kan, bursanya turun lagi. Jadi kita ingin jelaskan apa yang terjadi dengan
bursa Amerika tahun ini supaya kita bisa mendapat ancang-ancang kalau kita ngomong kuartal 4 ya, sisa 2 bulan kan, November, Desember, itu apa yang kita bisa expect. Kalau boleh dilanjutkan. Jadi ini yang tadinya membuat market sangat happy gitu. Pertama dipikir virusnya udah selesai, cerita virus sudah selesai, dan yang kedua karena dipikir cerita virus sudah selesai, maka ekonominya dipikir nih akan rebound kenceng, V-shape recovery gitu kan. Kalau boleh lanjut. Nah, ini kita lanjut aja, teori-teori lama yang ternyata salah gitu kan, lanjut aja. Nah, saya ingin menunjukkan cat-cat ini. Sekali lagi mohon maaf, ini baru diupdate sampai 29 September, jadi belum menunjukkan angka-angka yang untuk bulan Oktobernya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat yang kiri atas dan kiri kanan atas, dunia dan Amerika Serikat, ini angka-angka pertambahan infeksi per hari ya. Kalau dilihat dari chartnya yang untuk dunia kiri atas, itu jelas dia naik turun, tapi kan trennya masih sideways. Jadi kalau kita ingin ngomong, oh udah beres, sudah mau selesai, ya enggak. Kalau dilihat dari tren itu jelas-jelas dia masih merajalela gitu. Mungkin tidak memburuk, tapi kalau mau ngomong selesai juga enggak. Itu akhir September. Nah, kemudian kalau kita lihat yang angkanya di Amerika, yang tadinya di bulan Juli ya itu sempat peak sekitar 80.000 orang per hari gitu yang ditemukan positif terinfeksi. Kemudian angkanya tuh turun gitu sehingga di sekitar akhir Agustus awal-awal September itu dia mencapai hanya sekitar 40.000 orang per hari. Jadi kalau kembali ke chartnya S&P 500 yang tadi, peak-nya kan sampai di awal September. Itu pas dengan bottom-nya penambahan angka virus per harinya di Amerika. Jadi Presiden Donald Trump waktu itu suka membangga-banggakan bahwa dia sangat sukses menangani COVID-19. Dia kalau ngomong kan selalu around the corner gitu kan. Nggak lama lagi kita udah muter gini, udah U-turn gitu. Nah, kalau melihat chart-nya sampai akhir Agustus mungkin ya kali orang bisa lihat ya angkanya turun gini kan. Tapi masalahnya kalau chart ini saya sambung nih, kalau saya panjangin, kalau angka-angkanya yang Oktober saya tambahkan ke situ, chartnya kelihatan beda sekali gitu. Karena di bulan Oktober itu mencuat naik ke atas. Kalau teman-teman masih ingat sewaktu Pak Jokowi ngomong ekonomi mau meroket di kuartal 3 2015, mau gini deh begini kan. Nah, itu yang terjadi dengan chart virusnya COVID-19 di Amerika. Jadi 2 hari yang lalu, itu angka penambahannya tuh 93.000 orang per hari. Di atas topnya yang bulan Juli lalu yang 80.000. Kita udah new high, all time high lagi gitu untuk angka virus di Amerika. Dan itu yang sekarang membuat marketnya keder. Kalau kita boleh sambung. Nah ini kita ini lewat aja dulu, nanti kita kembali ke sini lagi. Kita lewat aja dulu, lewatin dulu. Nah ini yang saya ingin ngomong secara spesifik tentang bursa Amerika ini. Dan kalau kita ingin ngomong apa yang akan terjadi dengan November, Desember, faktor-faktor ini juga sangat-sangat penting untuk kita lihat. Jadi ini 3 faktor utama yang tadinya membuat bursa indeks Amerika itu sangat positif sekali. Yang pertama itu oleh The Fed, oleh Central Banknya Amerika disiram duit gitu kan. Kalau kita boleh lanjut, jadi program kuantitatif easing-nya The Fed. Slide selanjutnya. Ya. Tadinya ya sebelum 2008 credit crisis itu sebetulnya nggak ada QE gitu kan. Jadi balance sheet-nya The Fed itu size-nya cuma di bawah 1 triliun US dollar tuh. Begitu datang 2007-2008 sewaktu krisisnya terjadi, kalau teman-teman ingat Lehman Brothers collapse, gini kan Citibank hampir collapse, seluruh perbankan Amerika hampir collapse. Jadi oleh The Fed langsung dipompa duit ini kan, kuantitatif easing-nya dimulai sampai 2014, 6 tahun kemudian dari 1 triliun itu meloncat menjadi 4,5 triliun.
4,5 kali lipat dalam tempo 6 tahun gitu. Nah, untungnya 2014 ekonominya Amerika mulai membaik, jadi dia mulai tapering gitu. Nah, waktu itu kalau teman-teman masih ingat Governor of the Fed waktu itu Ben Bernanke gitu kan, 2013 dia ngomong, oh ekonominya udah kelihatannya udah baik, saya akan siap-siap mau tapering. Begitu dia ngomong mau tapering gitu kan langsung marketnya anjlok. Termasuk yang di Indonesia gitu kan. Dan betul di taper sungguh dia. Jadi nggak naik lagi kalau teman-teman bisa lihat 2013 sampai sekitar 2017-an itu udah sideways terus pelan-pelan turun gini kan. Nah, begitu 2020 COVID datang, ya antem lagi disiram duit lagi, sekarang udah di atas 7 triliun dolar gitu. Ada pepatah di bursa Amerika, don't fight the Fed, jangan ngajak the Fed berkelahi gini kan, nggak akan menang kita. Jadi kalau disiram duit ya mau nggak mau harga aset akan naik gitu. Ini yang membuat saya secara umum ya kalau kita ngomong jangka panjang, selama frasa quantitative easing ini masih jalan terus, sebetulnya sih agak sulit untuk membayangkan bursanya Amerika mau misalnya seperti tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2000 kalau nggak salah, sewaktu internet boom crash itu, Nasdaq-nya minus 80% waktu itu contohnya. Saya rasa di saat-saat sekarang dengan adanya support dari The Fed, itu agak sulit untuk membayangkan bursa Amerika bisa minus 80 gitu. Minus 30, minus 40 mungkin masih bisa, tapi minus 80 sesuatu yang seperti itu mungkin sulit untuk dibayangkan. Nah, ini end game-nya seperti apa saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa ngebayangin kalau isinya dipompa terus, emangnya mau dipompa aja, ya market saat ini nggak ambil pusing sih. Yang penting begitu dipompa, indeks naik ini kan. Jadi end game-nya seperti apa, saya masih agak sulit untuk membayangkannya. Sementara kita ambil aja hikmahnya bahwa oke, karena ada the Fed yang bertindak sebagai seperti underwriter-nya gitu kan. Jadi secara jangka panjang sih trennya masih tren bullish terus terang. Selanjutnya, nah ini relief package gitu. Jadi banyak sekali negara-negara yang meluncurkan relief package dalam jumlah besar. Besar bukan hanya dalam US dollar, nilai US dollarnya besar, tapi juga sebagai percentage of GDP gitu. Jadi seperti Jepang, Malaysia, Singapura, itu sekitar 20-an% loh dari nilai ekonomi dia itu mereka gelontorkan sebagai relief support gitu dari pemerintah untuk rakyat maupun dunia corporate yang betul-betul sangat menderita karena COVID-19. Nah, Amerika waktu itu mulai dari Februarian, mereka sudah menggelontorkan relief package yang nilainya besar sekali juga sebetulnya. 2,8 triliun dolar gitu, sekitar 13% dari ekonomi Amerika. Ngomong-ngomong, ekonomi Amerika yang terbesar dunia ya, nomor 1 terbesar. Jadi kalau ada yang ngomel kok cuma 13%, Singapura, Malaysia 20%, ya ekonomi Singapura dan ekonomi Malaysia jauh lebih kecil dibanding ekonomi Amerika gini kan. Jadi jangan terlalu memandang remeh gitu. 13% itu sebetulnya angka yang besar sekali. Tapi sekarang kalau kita sampai Desember dan tidak ada relief package yang selanjutnya, maka efek dari 2,8 triliun dolar itu akan habis. Jadi banyak relief yang saat ini berlaku di Amerika itu akan tamat di bulan Desember. Jadi kenapa beberapa minggu terakhir sebelum minggu ini ya, itu Kongres dan Mnuchin, Menteri Keuangannya Amerika, itu nego sangat-sangat aktif karena dia berusaha menerbitkan relief package seri 3 gitu untuk menambah mengextend support package ini di luar Desember. Jadi maksudnya Januari dan selanjutnya masih akan bisa ditolong gitu. Tapi gagal. Mereka gagal setuju. Jadi itu yang membuat bursa Amerika minggu ini jatuh dalam pendapat saya ya. Karena mereka tahu dengan angka infeksinya tadi yang naik tajam, artinya kalaupun ada perbaikan ekonomi gitu kan, tadinya orang berharap dengan virusnya udah selesai maka ekonominya bisa dibuka kembali, gini, jadi kita akan rebound V-shape economic recovery. Sekarang orang tahu mungkin enggak, karena kalau virusnya merajalela kembali ya suatu hari akan terpaksa di lockdown yang hari ini terjadi di Inggris gitu kan. Eropa saat ini sangat-sangat parah sekali. Jadi negara seperti Spanyol, Prancis, bahkan Jerman juga, Inggris,
Belanda dan lain-lain, itu angka infeksi yang terinfeksi positif setiap harinya naik tajam sekali. Jadi hari ini Inggris menyatakan lockdown lagi dan dia pikir mungkin perlu sampai tahun depan gitu, bukan cuma sebulan saja. Artinya banyak yang tadinya berpikir bahwa ekonomi Eropa akan bisa rebound, itu harus mikir lagi, mungkin nggak akan seindah yang tadi diharapkan gitu. Nah ini saya ingin sekedar ilustrasi, Indonesia juga ada yang namanya PEN kan, program pembangkitan ekonomi nasional gitu, senilai 695 triliun rupiah. Nah itu 48 miliar dolar. Sebetulnya kalau kita ngomong as a percentage of GDP itu hanya 4,2% dari GDP. Jadi ini sesuatu yang saya ingin sampaikan kalau ada beberapa betul. Jadi kalau ada beberapa yang teman-teman ingin pikir, oh ya udah Amerika naik 60% mestinya ya IHSG naik 60% juga dong. Nggak bisa disebut jiplak persis seperti itu gitu karena faktor yang mendukung bursa Amerika naik tajam itu tidak eksis di Indonesia. Program relief package-nya Pak Jokowi itu bukan 20% dari ekonomi Indonesia, bukan 13% dari ekonomi Indonesia juga gitu, di bawah 5%. Jadi itu nggak bisa menjadikan alasan bahwa IHSG harus ikut-ikutan naik seperti yang terjadi dengan S&P 500 di Amerika. Kalau boleh lanjut, slide selanjutnya. Oke, dan ini satu lagi yang sangat-sangat penting juga, yang perlu kita sadari, sebetulnya kenaikan indeks di Amerika itu nggak broad base, dia tuh sangat-sangat narrow, yaitu hanya di sektor teknologi. Jadi yang tadi indeks S&P 500 itu, kalau kita pecah jadi dua nih, 5 saham yang terbesar di indeks itu, jadi Facebook, Apple, Amazon, apalagi ya Google, ini kan, 5 yang terbesar ini, Microsoft, kalau kita lihat kenaikannya itu jauh lebih besar daripada 495 saham yang lain gitu. Jadi kalau kita pecah S&P 500 itu menjadi dua, S&P 5 dan S&P 495 sisanya, kita ambil misalnya 6 tahun ke belakang dari 2014 lah, sama-sama dari angka 1000 gitu kan. Yang S&P 5, yang 5 terbesar sektor teknologi itu, dia naik hampir 5,5 kali lipat tuh. Nah, sedangkan yang 495 sisanya itu sebetulnya turun 6%, minus 6%. Jadi yang saya perlu ingatkan, bukan seluruh bursa Amerika naik gitu sebetulnya. Lebih didorong oleh sektor teknologi. Kalau kita boleh lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini saya membandingkan antara Nasdaq yang warna abu-abu itu indeks yang hampir semuanya sektor teknologi gitu kan, dibanding Dow Jones yang warna hijau 30 saham, ada juga beberapa saham teknologi seperti Apple di situ, Microsoft ada di situ itu, dan yang warna merah itu Russell 2000 indeks saham-saham kecil gitu. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, saya panjangkan 7 tahun ke belakang, kalau kita ngomong yang Nasdaq itu hampir 3 kali lipat naiknya dalam 7 tahun. Sedangkan yang Dow Jones, yang mungkin hanya sebagian saja tech sector, itu naik hampir 70%. Tapi yang saham kecil-kecil itu naik cuma 30%. Nah, jadi saya ingin menunjukkan bahwa bukan semuanya ikut naik gitu. Itu sangat-sangat narrow. Nah, bahayanya dengan kenaikan yang narrow itu kalau sampai terjadi sesuatu dengan sektor yang satu-satunya sektor yang memotorin kenaikan indeks, maka tadinya yang kelihatan indah itu bisa turun gitu. Kalau teman-teman lihat, saya lupa Jumat atau Kamis, itu Amazon sebetulnya mengeluarkan resultnya bagus, tapi harga sahamnya drop. Jadi orang sudah mulai mengkhawatirkan, ya oke lah, yang baru diumumkan kuartal yang lalu, kuartal 3, boleh aja bagus. Tapi ke depannya nih, kalau tidak ada stimulus lagi, tidak ada relief package lagi dari pemerintah, maka rakyatnya pun juga nggak punya duit untuk spending money gini kan. Jadi kalau kita sebetulnya ngomong soal sektor teknologi di Amerika, mungkin kita bisa bilang ada logikanya paling nggak untuk mereka naik tajam seperti itu gitu kan. Karena sewaktu COVID-19 terjadi, hampir seluruh ekonomi itu hancur, dia tersenyum sendirian gini.
Jadi misalnya orang nggak bisa keluar rumah, ya udah belanja online aja, Amazon tersenyum, gini kan. Orang nggak bisa keluar rumah, mereka lebih banyak pakai mobile-nya, jadi Google, Microsoft tersenyum, gini kan. Atau semua saat ini kita pakai Zoom. Sahamnya Zoom, wah sekarang lebih tinggi nilai pasarnya Zoom itu lebih tinggi dari nilai kapitalisasinya ExxonMobil, luar biasa kan. Atau perusahaan-perusahaan teknologi yang lain itu intinya mereka ini bukan hanya sekedar saham defensif, mereka tuh saham yang diuntungkan oleh COVID gitu. Nah tapi dengan catatan ya orangnya yang mau pakai Zoom atau orangnya yang mau belanja di Amazon ataupun orang yang mau whatever online itu tetap harus punya duit untuk spend money ini kan. Kalau dia nggak punya duit ya mau spend money apa, online atau offline nggak ada yang bisa di-spend. Karena itu pasar minggu ini meskipun resultnya Amazon bagus, harga sahamnya drop. Karena orang bukan ngomongin soal yang masa lalu gitu, mereka ngelihat ke depannya bagaimana. Itu yang dikhawatirkan. Jadi saya ingin ngomong dulu tentang bursa Amerika, apa yang kita bisa expect November Desember. Teman-teman tahu tanggal 3 November Amerika Pilpres kan. Jadi ada 3 kemungkinan outcome-nya apa gitu. Pertama Donald Trump menang, kedua Joe Biden menang, ketiga nggak jelas didispute ke pengadilan. Nah, yang paling tidak disukai oleh pasar itu sebetulnya outcome yang nggak jelas. Kalau salah satu pihak menyatakan dia menang, terus pihak yang satu lagi dispute, oh enggak, itu enggak benar gini kan. Nah, kemudian harus ke pengadilan, melalui proses pengadilan yang panjang, itu yang akan membuat indeks Amerika bisa turun dalam sekali kalau itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Donald Trump menang, dalam pendapat saya indeks Amerika akan naik. Kenapa seperti itu? Karena ya kebanyakan investor Amerika itu orang punya duit ini kan. Dan Partai Republik yang diwakili oleh Donald Trump itu partai yang suka sekali potong pajak gitu. Jadi untuk orang-orang kaya, kalau Donald Trump menang lagi, dia secara pribadi akan untung gitu karena pajaknya akan dipotong lagi oleh Donald Trump. Dia nggak peduli sih orang mau mati kena virus, orang ekonominya mau rusak terserah ini. Yang penting dianya sendiri untung gitu. Jadi itu yang akan membuat indeks naik. Nah, sudah berkali-kali sebetulnya kita bisa lihat di masa lalu banyak yang menganalisa kenaikan misalnya indeks Dow Jones di bawah presiden Partai Republik atau Partai Demokrat. Sebetulnya kalau kita tarik ke belakang sejak Perang Dunia II ya, pertama kali Pilpres sejak Perang Dunia II itu 1948 waktu Harry Truman menang. Sejak tahun itu rata-rata Dow Jones sewaktu presidennya itu Republik, dia naik 4% per tahun rata-rata. Tapi kalau presidennya Demokrat, sebetulnya dia naik 10% per tahun. Jadi di bawah presiden yang Partai Demokrat, sebetulnya indeks Amerika itu lebih diuntungkan, naiknya lebih tajam dibanding kalau presidennya Republikan gitu. Tapi karena sifat investornya yang mementingkan diri sendiri, maka dia ngambil pusing, yang penting dianya menerima tax cut gitu kan. Jadi kalau seandainya Donald Trump menang, indeks naik. Cuma dalam pendapat saya nanti setelah naik di awal-awal, mungkin ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan belakangan baru crash yang besar akan terjadi. Karena Donald Trump sangat tidak bertanggung jawab dalam pendapat saya dalam mengelola ekonominya Amerika. Kalau Joe Biden menang, pendapat saya sewaktu beritanya muncul, indeksnya akan koreksi meskipun nggak terlalu dalam. Poinnya adalah Joe Biden sudah bilang dia akan naikkan pajak untuk orang yang pendapatannya, income-nya di atas $400.000 per tahun gitu. Jadi akan banyak orang yang sebel gitu kan. Nah sebetulnya sih berapa orang Amerika, berapa persen dari rakyat Amerika yang income-nya di atas $400.000 per tahun nggak banyak sebetulnya. Tapi karena kalau kita ngomong dari si investor yang main di bursa saham itu sebagian besar orang kaya, maka ya reaksi mereka itu disproportionate effect gitu ke indeksnya. Tapi kalaupun indeks Amerika pertama koreksi ya, dan ngomong-ngomong kalau Amerikanya koreksi, IHSG juga akan koreksi ya. Jadi kurang lebih apa yang terjadi di Amerika, kurang lebih itu juga yang bisa kita expect terjadi seminggu 2 minggu ke depan ini dengan IHSG sendiri gitu. Tapi meskipun indeks Amerika akan koreksi di awal karena mungkin investornya nggak terlalu happy dengan Joe Biden, dalam pendapat saya koreksinya satu relatively shallow, nggak terlalu dalam,
Dan dua juga mungkin dalam 3-4 minggu sudah akan kembali naik lagi. Kenapa? Karena setelah election-nya over, maka negosiasi untuk menerbitkan relief package itu akan dimulai lagi dengan sangat intens. Nah, satu-satunya yang membuat masalah itu adalah serah terima jabatan baru terjadi di bulan Januari. Apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump dalam 3 bulan November, Desember, Januari ini, sewaktu dia sebetulnya sudah tahu dia akan meninggalkan White House, tapi masih berkuasa sebagai presiden, kan itu yang bisa membuat pasar rusak gitu, karena dia orangnya sangat-sangat selfish gitu, dia nggak peduli kepentingan orang yang lain, yang penting kepentingannya dia sendiri gitu. Jadi apakah dia akan bersedia untuk nge-push perundingan tentang relief package, saya nggak tahu. Kalau dia ingin, dia orangnya kan dendam sekali gitu. Dia dengan Obama aja dendamnya luar biasa, dengan Clinton dendamnya luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya dia kalah, dia nggak terima gitu, dia dendam, bisa aja nggak dia setujuin, ditolak terus gini relief package itu gitu. Nah itu yang kalau seandainya seperti itu, maka koreksinya bursa di Amerika bisa agak berkelanjutan karena nggak selesai-selesai cerita soal ini. Tapi oke lah, kita mau koreksi 3 minggu atau 2 bulan, di akhir cerita dengan Joe Biden menjadi presiden, itu saya expect indeksnya Amerika akan mulai recover kembali. At the very latest, sometime around January, Februari tahun depan gitu kan. Itu untuk saya yang akan menular ke Indonesianya sendiri. Nah, tapi masalahnya itu ngomong dari sisi global, dari sisi Amerika ya. Sekarang kita ingin ngomong spesifik tentang Indonesianya sendiri gitu. Kalau kita boleh lanjutkan slide-nya. Oh ya, ini ngomong-ngomong sebelum minggu ini ya, jadi waktu tanggal 19 Oktober yang lalu, itu ada satu guru pasar modal di Amerika yang ingin mengingatkan gitu loh, hati-hati ini kan, Oktober 2020 ini kelihatannya sangat mirip dengan Oktober 1987. Waktu itu terjadi Black Monday gitu, dalam satu hari Dow Jones itu turun minus 22% dalam sehari gitu. Jadi kalau dia superimpose apa yang terjadi tahun 1987, warna coklat di sini, dengan apa yang sudah terjadi di Amerika sampai tanggal 19 Oktober minggu lalu ya, warna hijau muda gitu kan, kelihatan sekali kok mirip gitu. Nah ini dia ngomong seperti ini tanggal 19 Oktober loh, jadi sebetulnya sangat-sangat well done sih, karena setelah itu minggu yang baru lalu ini indeksnya turun sungguhan kan. Jadi orang melihat, oh, jangan-jangan kita mau mengikuti sejarah lagi gini. Untuk saya sebetulnya bukan karena kita jiplak apa yang terjadi 87, yang indeks turun minggu ini itu spesifik karena relief package-nya gagal gitu, negosiasinya gagal, plus saya rasa pasar juga udah mulai ancang-ancang mau siap-siap tanggal 3 November, kemungkinan besar Joe Biden-nya menang ini kan, karena kalau teman-teman yang ngikutin berita politik di Amerika, dari berbagai polling itu Joe Biden leading gitu. Dan leadingnya jauh lebih besar dibanding leadingnya Hillary Clinton tahun 2016 yang lalu. Nah, banyak orang mengatakan polls-nya di 2016 kan salah. Mereka waktu itu mengatakan Hillary Clinton leading sekitar 3-4% gini kan. Ternyata Donald Trump yang menang. Betul. Nah, jadi para juru ini, opinion polls, sudah berusaha sekali untuk memperbaiki kesalahan metodologi apa yang mereka lakukan 2016 lalu, sehingga tidak terulang di 2020. Dan yang perlu diingat, ini leadingnya Joe Biden tahun ini itu jauh lebih tinggi daripada Hillary Clinton. Hillary Clinton cuma leading 3-4%. Joe Biden tuh leading antara 9-11% gitu, dan bukan hanya secara nasional tapi juga di yang kita sebut beberapa negara bagian yang paling penting gitu kan, yang sebetulnya bisa mendecide election gitu. Jadi harapan saya sih mestinya Joe Biden yang menang ya mestinya, dan market Amerika juga udah mulai siap-siap. Mereka juga bisa membaca opinion poll ini kan. Jadi itu semua relief package yang enggak kejadian dan juga market mulai ancang-ancang untuk bersiap-siap Pilpres 3 November yang membuat indeksnya turun minggu ini. Kalau boleh lanjut. Sebentar, nih kok hang ya? Sorry. Ya, oke. Nah, ini yang saya ingin
fokuskan masalahnya dengan Indonesia itu, kalau kita ingin mengikuti cerita happy di Amerika ya, masalahnya adalah virusnya Indonesia itu sangat-sangat parah gitu. Jadi ini saya tunjukkan, dan Indonesia nggak sendirian, banyak negara lain yang juga menghadapi masalah yang sama. Apakah India, Brasil, Meksiko, Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, Perancis, dan lain-lain gini kan. Banyak sekali negara-negara di dunia ini yang kesulitan sekali dalam menghadapi COVID-19. Nah, tadi saya katakan sebetulnya tidak perlu seperti ini. Kalau boleh nggak kita balik lagi ke beberapa slide yang ke belakang ya. Ya, terus lagi. Nah, yang ini, sorry, satu lagi ke depan. Bukan, sorry ke belakang lagi. Ya, ini pertumbuhan ekonomi. Jadi kita bandingkan kuartal 1 tuh yang warna coklat, kuartal 2 yang warna biru. Bentar lagi bulan depan yang kuartal 3 muncul ya. Saat ini sudah ada beberapa negara yang mengumumkan seperti preliminary results sih. Tapi teman-teman lihat, kuartal 2 itu Indonesia kan minus 5,3% turunnya real GDP growth gitu kan, year on year. Nah, sebetulnya nggak separah banyak negara yang lain sih. Kalau kita lihat seperti Spanyol, Prancis, Meksiko, ini kan minus 20, minus 22%. Jadi yang minus 5,3 nggak parah-parah amat. Tapi yang saya ingin highlight itu adalah yang paling kanan, Cina dan Vietnam, terutama Cina. Cina itu kuartal 1-nya rusak sekali, minus 6,8% gini kan. Jadi teman-teman ingat awalnya COVID-19 kan di Cina, di Wuhan gini kan. Nah, pemerintah Cina itu nggak ragu-ragu lockdown, dan lockdown-nya Cina keras, nggak seperti di Indonesia gitu. Nah, karena dia lockdown keras, maka ekonominya rusak sekali kan. Di kuartal 1 itu minus hampir 7%. Lebih rusak dibanding Indonesia di kuartal 2 yang cuma minus 5,3. Tapi hasil dari lockdown yang keras itu, angka virusnya turun drastis. Kalau kita melihat pertumbuhan penambahan infeksi perharinya di Cina itu sudah mendekati 0 saat ini perharinya. Jadi dia bisa buka lagi ekonominya dengan aman. Buka ekonomi, semua orang pingin Indonesia juga buka ekonomi gini kan. Tapi masalahnya begitu dibuka, virusnya melonjak lagi. Itu yang terjadi di Eropa misalnya. Tidak terjadi dengan Cina. Dia buka ekonomi tapi virusnya tetap rendah. Sehingga di kuartal 2 itu naik 3,2%. Angka preliminary kuartal 3 kalau nggak salah 4,6%. Jadi economic recovery-nya Cina itu yang betul-betul kita bisa sebut V-shape. Nah, itu karena mereka menerapkan lockdown dengan sangat ketat. Sebetulnya ada dua teknik untuk menghadapi COVID-19. Yang pertama lockdown yang keras, yang kedua adalah testing, tracing, dan isolation. Jadi poinnya seperti yang dilakukan oleh Taiwan misalnya gini kan, atau South Korea. Jadi poinnya adalah nggak perlu seluruh negara di lockdown semua, jangan. Kita lihat saja siapa sebetulnya yang kena gini kan, siapa yang positif kena dan siapa sekitarnya yang berisiko terkena juga. Hanya orang-orang itu saja yang diisolasi, yang lain-lain nggak perlu di lockdown. Nah, kalau seandainya itu diterapkan dengan ketat, jadi betul-betul tes gini kan, testingnya harus tinggi sekali dan betul-betul tracing. Kalau itu dilakukan dengan ketat, itu pun juga sukses. Jadi tadi saya sebut gini kan, Taiwan contoh yang udah 200 hari berturut-turut, Taiwan itu angka penambahannya tuh 0, tidak ada penambahan orang yang kena sama sekali. Dan dia tidak perlu lockdown. Masalahnya dengan Indonesia, satu testingnya payah, sama pemerintah pusat rasanya nggak dikasih duit juga gini kan. Kalau nggak salah total budget untuk testing itu hanya 400 sekian miliar rupiah malah, angkanya kecil sekali sih. Yang saya sakit hati kemudian muncul berita dari LAPAN gini kan, lembaga ini Science Indonesia mengatakan kita akan membangun seperti observatorium gitu, dia akan membangun teleskop besar untuk melihat luar angkasa, mencari alien. Budgetnya untuk itu 300 sekian miliar rupiah gitu. Padahal untuk testing cuma dikasih 400 miliar. Jadi kita tuh kadang-kadang bayangin yang mana yang lebih penting gitu, cari alien atau menangani virus.
Jadi jumlah testingnya di Indonesia rendah. Nah, mungkin teman-teman lihat bukannya angka COVID akhir-akhir ini seminggu, 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir ini bagus, Pak John. Yang tadinya sempat 4.000 sekian mendekati 5.000 orang per hari turun. Kalau nggak salah hari ini di bawah 3.000 loh, 2.000 sekian gitu kan yang terkena positif terkena virus. Tapi masalahnya adalah dengan turunnya angka penambahan infeksi itu, angka testingnya juga turun tajam. 13 September yang lalu itu sempat 40.000 orang sehari yang dites. Sekarang cuma 23.000, 24.000 orang. Jadi hampir turun separuh gitu. Nah, tentu saja kalau lebih sedikit yang dites ya lebih sedikit yang akan diketahui terkena positif itu. Nah, apakah ini berarti udah cerita indah? Itu yang untuk saya tanda tanya besar. Karena kalau kita melihat kenaikan virus di Indonesia, setiap kali ada libur besar ya, teman-teman ingat Idul Fitri yang lalu gitu kan. Tadinya sewaktu COVID-19 itu pertama kejadian, itu masih terbatas di Jakarta. Maret pertama kali pemerintah mengakui ada virus di Indonesia, itu hanya Jakarta yang kena. Nah, sewaktu Idul Fitri terjadi, pemerintah kan plan sekali mau mengizinkan orang mudik atau enggak. Akhirnya prinsipnya Pak Jokowi, kalau pulang kampung boleh, kalau mudik dilarang gitu kan. Gara-gara itu ya akhirnya mudik semua atau pulang kampung semua gitu. Nah, tadinya yang cuma Jakarta yang hot zone, sekarang hampir seluruh Indonesia hot zone gara-gara itu gitu. Kemudian juga waktu Agustus hari kemerdekaan, libur 2 atau 3 hari, angka penambahan virusnya naik tajam. Tahun baru Islam, angka kenaikan virusnya naik tajam. Nah, sekarang nih kita baru 3-4 hari, 3 hari kerja plus 2 hari weekend gini kan. Saya dengar hotel-hotel di Bali penuh, hotel-hotel di Bogor penuh, di Puncak penuh, di Bandung penuh gini. Semuanya lagi happy-happy lagi. Nah, itu bisa Bapak Ibu bayangkan sendiri apa dampaknya ke virus di Indonesia gitu. Plus kita mau pilkada. Nah, ini untuk saya juga tanda bahaya sekali kalau teman-teman lihat contoh Malaysia misalnya, yang awalnya Malaysia udah mulai baik, angka penambahan virusnya turun-turun. Bulan lalu dia pemilihan DPRD dan seperti menteri besarnya gitu kan, seperti gubernurnya untuk Sabah. Dan banyak sekali politikus-politikus juru kampanye dan sebagainya dari peninsula Malaysia pergi ke Sabah untuk kepentingan kampanye. Sekarang angka virusnya di Sabah naik tajam, angka di peninsula Malaysianya naik tajam lagi nih. Sehingga Malaysianya mulai bingung mempertimbangkan dia mau lockdown lagi gini kan, gara-gara kampanye orang pilkada di Sabah. Nah, sekarang Indonesia akan melakukan hal yang sama. Nah, saya tahu Pak Luhut Panjaitan mengatakan, oh nanti kita terapkan protokol kesehatan, gini. Oke lah, saya harap benar Pak. Tapi kalau kita lihat sewaktu pendaftaran resmi di KPU gitu kan, calon-calon gubernur, calon bupati, dan sebagainya itu mendaftar secara resmi. Teman-teman ingat nggak video klipnya? Dia bawa pendukungnya datang, ribuan orang datang ini kan ke KPU untuk daftar, nari-nari, Nah, itu ribuan, setiap kali kita ada kejadian seperti itu, ribuan orang berkumpul dan nggak semuanya pakai masker ya. Itu sebetulnya sumber penyebaran virus lagi gitu. Jadi kita dalam proses mau mengadakan pilkada, saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi itu yang di satu sisi sebetulnya teman-teman udah dengar view saya tentang Amerika, sebetulnya dari sisi itu harusnya positif gitu kan. Tapi dengan penanganan virus di Indonesia yang suka-sukanya sendiri, ini yang membuat saya sangat-sangat khawatir. Nah, ada satu sisi positifnya, yaitu sebetulnya ada 2 sisi positifnya Indonesia. Pertama, vaksin. Jadi kalau kita boleh balik ke slide yang sebelum ini ya. Maaf, slide yang sebelum ini. Nah, ini dia. Ini website di New York Times. Teman-teman boleh cek sendiri, websitenya free. Nah, sekali lagi mohon maaf, ini baru sampai 30 September, belum saya update sampai yang ke akhir Oktober. Dia men-tracking obat mana aja saat ini yang lagi dalam proses mau jadi vaksin gitu kan. Sebetulnya yang paling penting itu kan phase 3. Karena phase 3 itu adalah yang terakhir dalam proses verifikasi dan proses approval untuk FDA ya.
Nah, setiap negara punya badan sendiri-sendiri. Di Indonesia misalnya ada BPOM, tapi yang dianggap gold standard untuk approval obat atau vaksin itu Food and Drug Administration di Amerika. Nah, ada 11 vaksin yang saat ini udah di tahap phase 3, namanya saya sebut semua itu di bawah. Moderna NIH itu National Institute of Health, ini perusahaan Amerika. BioNTech itu perusahaan Cina, Pfizer perusahaan Amerika, BioNTech perusahaan Jerman, Pfizer perusahaan Amerika, Fosun perusahaan Cina, Johnson Johnson perusahaan Amerika, AstraZeneca Eropa dan Oxford University, Novavax Amerika, Murdoch Institute institut di Australia, dan sisanya itu Rusia dan Cina. Gamaleya Rusia, CanSino Biotics, Sinovac, Sinopharm. Sinopharm ada 2 sebetulnya, satu bekerjasama dengan Wuhan Institute, satu bekerjasama dengan Beijing Institute. Nah, yang 5 yang saya warnai bold, Gamaleya dan 4 perusahaan Cina itu mereka agak kasar mainnya. Jadi meskipun vaksinnya belum di-approve, itu sudah ribuan orang di Cina dan Rusia udah disuntikin semua. Nah, Pak Jokowi itu sudah taken perjanjian dengan Sinovac dan Sinopharm. Nah, kenapa membuat saya lebih positif? Karena dengan prosedurnya Cina yang ngantem kromo gini kan, kalau seandainya salah nih, kalau seandainya vaksinnya salah, yang jadi korban ya rakyat Cina. Itu ribuan orang yang disuntikin itu yang akan mati gitu kan. Kita sebagai penonton aja kita tinggal melihat betul atau enggak, efektif atau enggak gitu. Tapi karena Pak Jokowi sudah taken duluan, kalau nggak salah udah taruh uang muka segala gini kan. Jadi kalau ternyata benar nih, dan ternyata misalnya Sinovac, Sinopharm itu vaksinnya efektif, maka kita sudah ada perjanjian dengan mereka untuk diproduksi di Bio Farma di Indonesia gitu. Jadi itu yang akan menjadi berita yang sangat-sangat positif untuk Indonesia. Terus terang karena ya cara pengelolaan manajemen COVID-19-nya sendiri nggak karuan, maka satu-satunya jalan keluar tinggal vaksin gitu kan. Itu alasan pertama saya positif. Alasan yang kedua omnibus. Jadi sebelum COVID-19 ribut, sebetulnya dari 2017 kalau kita lihat ke belakangnya, itu pertumbuhan earnings banyak perusahaan di bursa itu sudah slow down sekali. Baik revenue growth maupun earning per share growth-nya itu sudah slow down. Akhirnya 2020 negatif gitu kan karena kena hantam COVID. Tapi artinya sebelum COVID pun itu sebetulnya ekonomi Indonesia udah sowak sekali. Dan salah satu alasan yang paling besar adalah pertumbuhan investasinya tuh lemah gitu kan. Nah, seperti teman-teman tahu 2017 yang lalu itu kan Donald Trump mulai perang dagang tuh dengan Cina. Jadi kalau boleh kita balik lagi nggak ya 2 slide ke belakang sih? Sebentar Pak, ini kalau ya ke kiri betul yang ini yang saya mau. Nah, ini indeksnya untuk nilai perdagangan dunia, global trade. 2008 yang lalu sewaktu crash, waktu perbankan Amerika hampir kolaps, itu turun tajam kan. Nah, sejak itu recover, tapi begitu datang 2018 karena trade war, dia mulai goyang, mulai turun-turun, begitu kena COVID-19 hancur ini kan. Jadi sekarang nilai perdagangan dunia itu balik 12 tahun yang lalu ke level 2008 yang lalu gitu, sewaktu sebelum crash-nya 2008. Jadi dengan pertumbuhan perdagangan dunia juga soak, sulit untuk diharapkan ada extra growth dari ekspor misalnya gini untuk ekonomi Indonesia sendiri gitu. Nah, jadi satu-satunya yang bisa diharapkan cuma dari consumer spending. Tapi consumer spending-nya tuh yang pelan-pelan turun. Kenapa ekonomi growth-nya Indonesia sebetulnya sebelum COVID pun juga udah pelan-pelan turun ini kan. Karena consumer spending-nya pelan-pelan lebih soak. Dari sisi investasi nggak jalan. Apa masalahnya? 2 masalah utama. Pertama soal buruh, upah minimum terlalu tinggi dan paket PHK terlalu tinggi, sehingga banyak investor lebih suka ke negara-negara lain gitu kan. Sewaktu Cina dan Amerika perang dagang, banyak perusahaan barat di Cina yang berusaha expand ke negara lain, yang mendapat manfaatnya adalah negara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, bahkan Meksiko, bahkan ada yang balik lagi buka pabrik lagi di Amerika gitu. Tapi Indonesia hampir tidak dapat sama sekali. Baru tahun ini, baru 2020 itu ada 7 perusahaan yang akhirnya taken untuk invest di Indonesia.
Salah satunya karena tadi masalah buruh yang terlalu mahal, biaya buruh yang mahal. Kan kedua itu sebetulnya masalah perda. Banyak pemerintah daerah, pemerintah gubernur, provinsi, pemerintah kabupaten atau kota madya buat peraturan-peraturan yang sangat tidak bersahabat untuk bisnismen. Nah, jadi seringkali investor asing itu jengkel. Memang di level pemerintah pusat difasilitasi sekali. Pak Tom Lembong saya puji sekali. Sebetulnya sebagai kepala BKPM yang lalu, dia tuh sangat aktif sekali berusaha membantu investor asing yang ingin buka pabrik di Indonesia gitu kan. Di pemerintah pusatnya sangat dibantu. Begitu dia sampai ke kabupaten atau provinsinya, dibikin sulit sekali gini kan oleh bupatinya, gubernur atau wali kota dan lain-lain gini. Jadi itu yang membuat omnibus itu sangat penting. Nah, 5 Oktober kalau nggak salah ya, di-approve oleh DPR. Sebetulnya apakah Presiden taken atau nggak taken, kalau dalam sebulan dia nggak taken, jadi 5 November dia nggak taken, itu pun secara resmi udah menjadi undang-undang. Jadi mungkin Pak Jokowi nggak ingin ini konfrontasi dengan demo-demonya buruh, dia diem aja nggak usah taken, tapi dengan sendirinya kan menjadi undang-undang. Jadi itu sebetulnya sangat positif untuk Indonesia. Cuma masalahnya ada dua. Yang pertama, masih banyak diperlukan peraturan-peraturan pelaksana gini kan. Jadi kalau kita belum melihat detailnya peraturan pelaksana itu, ya kita belum bisa terlalu happy sekali bahwa omnibus ini akan merupakan solusi yang tepat. Contohnya ini, upah minimum gitu kan. Nah, teman-teman tahu kan 2020 tahun yang sulit sekali. Banyak sekali perusahaan yang tutup, terpaksa bangkrut gini kan, gulung tikar. Dengan situasi yang seperti itu, buruhnya masih menuntut tahun depan disuruh naik gaji, ya kan? Nah, pemerintah pusat sih sebetulnya sudah mengatakan UMP tahun depan 0, tidak ada kenaikan. Wah, marah. Dan ada beberapa provinsi tertentu, Jawa Tengah, Pak Ganjar, dan DIY Yogyakarta gitu, Sri Sultan, memberi kenaikan UMP meskipun nggak tinggi ya, 3,4% kalau nggak salah. Tapi poinnya adalah, jadi apa gunanya omnibus? Kalau dari pusat dikomandoin 0, nggak ada kenaikan, terus daerahnya naik-naik sendiri-sendiri. Itu kan sekali lagi yang menjadi masalah dari awal. Yang satu biaya buruh, yang kedua soal peraturan daerah gitu. Nah, yang peraturan daerah itu juga menarik sekali ini. Jadi tahun 2017 yang lalu itu ada kasus di Mahkamah Konstitusi di mana akhirnya diputuskan bahwa ternyata Menteri Dalam Negeri itu tidak punya hak untuk membatalkan perda. Nah, sekarang kalau itu aturannya dari MK seperti itu, jadi omnibusnya mau seperti apa gitu. Nah, dijelaskan oleh kepala BKPM yang sekarang berdasarkan undang-undang omnibus itu, kalau pemerintah daerah ingin menerbitkan perda, pemerintah pusat akan memberi bantuan guidance, akan diberi bantuan seperti arahan gitu supaya tidak memusuhi investor. Nah, pertanyaan saya ada dua. Satu, oke, itu yang ke depan, bagaimana dengan peraturan-peraturan yang sudah ada saat ini, ini kan mau diapain? Nggak ada jawabannya. Dan kedua, kalau kepala daerahnya nggak kooperatif, udah dikasih guidance oleh pemerintah pusat, lalu nggak digubris sama dia, terus gimana? Ya itu yang kejadian dengan Pak Ganjar dan Sri Sultan gitu kan. Pemerintah pusat memberi guidance 0%, dia jalan aja sendiri. Ya tidak bisa diapa-apakan juga gitu. Jadi itu yang membuat saya agak lebih ya ya jadi yang saya bisa bayangkan adalah Indonesia nanti pecah jadi dua gitu. Ada bagian-bagian Indonesia yang sangat serius ingin menarik investor baik dalam maupun luar negeri untuk buka usaha di provinsi dia, dan mungkin hanya sebagian kecil ya, mungkin nggak lebih dari 2-3 provinsi yang seperti itu. Dan sisanya gitu, yang lain-lain semuanya mau hura-hura seperti biasa gitu. Nah, yang akan terjadi nanti 2 atau 3 provinsi yang sangat pro bisnis itu yang akan menikmati kenaikan economic growth yang kuat gitu, karena investornya akan suka buka usaha di sana. Tapi provinsi-provinsi yang lain mungkin tidak akan ikut kecipratan, karena siapa yang mau diperes-peres gini kan. Jadi untuk saya berita bagusnya itu agak-agak mix good news gitu, nggak bisa 100% berita bagus gini. Jadi dari situ semua untuk saya sebetulnya, kalau kita melihat prospeknya indeks IHSG sampai akhir tahun ya, untuk saya lebih banyak cenderung turunnya daripada naik. Prospek naiknya itu satu kalau misalnya vaksinnya sudah ditemukan, dengan kata lain oleh FDA di-approve ya.
Karena kan tadinya kan dijanji November muncul, ternyata molor, nggak November atau Desember. Desember sekarang Pak Jokowi juga mengatakan kita harus hati-hati, BPOM harus approve dulu, gini kan ya. Oke, kalau BPOM mau mengikuti prosesnya Amerika, mungkin kita ngomong Januari Februari tahun depan gitu. Jadi berita bagus yang bisa menjadi katalis untuk IHSG naik tajam itu mungkin baru awal tahun depan kalau kita ngomong soal vaksin. Yang kedua soal omnibus, ini juga agak saya nggak tahu nih, tergantung kita ingin melihat dulu soal peraturan pelaksananya seperti apa, dan kita ingin melihat kejelasan bagaimana dengan berbagai pemerintah-pemerintah daerah gitu. Apakah mereka juga ingin pro bisnis atau masih ingin tetap populis sehingga efeknya ke ekonomi secara total ya itu mungkin nggak bisa sebagus, sekenceng, sekuat yang kita harapkan di awalnya sih. Jadi mungkin saya berhenti di sini aja dulu, Visela, untuk teman-teman bertanya. Jadi perkiraan akhir tahun kalau menurut Pak John indeks ke berapa ya? Saya nggak bisa menghindari pertanyaan itu ya. Jadi untuk saya tergantung kan skenario-nya mana yang terjadi gitu. Tadi seperti saya katakan nih, kalau di Amerika itu contested election ya, satu pihak mengatakan dia menang, terus pihak yang satu enggak, curang gini kan, terus dituntut ke pengadilan, itu bursa Amerika akan turun tajam, IHSG mungkin bisa balik ke level 4.000 atau di bawah 4.000 lagi kalau itu terjadi. Karena itu adalah skenario yang sangat-sangat tidak disukai oleh pasar secara umum. Itu yang pertama. Nah, kalau yang untuk saya yang lebih mungkin di mana Joe Biden menang, ya mungkin aja di awal-awalnya tadi saya katakan 2-3 minggu yang pertama mungkin indeksnya Amerika akan agak turun sedikit, IHSG mungkin juga akan koreksi sedikit. Tapi seandainya ya Joe Biden menang dan IHSG kemudian agak turun-turun, maka itu untuk saya adalah momen yang tepat sekali untuk kita betul-betul borong saham, mulai beli-beli saham. Karena sewaktu, apalagi yang penting juga untuk kita lihat apakah Senat dan House of Representatives itu akan mayoritas Partai Demokrat untuk Partai Republik. Jadi saat ini menurut beberapa poll yang ada, Partai Demokrat itu memiliki 74% chance untuk bisa mayoritas di Senat. Yang saat ini Republik yang mayoritas. Nah, seandainya clean sweep nih, jadi House of Rep, Senat, dan Presidennya semuanya Partai Demokrat, itu super positif untuk saham. Karena artinya sewaktu mereka nanti akan berkuasa, stimulusnya itu bakal super gede. Partai Demokrat itu sifatnya lebih sosialis gini kan. Dia lebih mementingkan menolong orang miskin. Dia nggak gubris soal orang kayanya gitu. Jadi tadi kenapa yang saya katakan orang yang invest di indeks di saham Amerika nggak terlalu happy karena mereka orang kaya. Mereka yang income-nya di atas $400.000 per tahun ini kan mereka yang akan bayar pajak lebih tinggi gitu. Tapi untuk sisanya ini 90% sekian dari penduduk Amerika itu mereka akan betul-betul diuntungkan dengan Joe Biden menjadi presiden dan Senat dan House of Representative-nya akan mayoritas Partai Demokrat gitu. Jadi susah ngomong nih, Bisela. Kalau seandainya contested ya forget it gitu aja, lari sekenceng-kencengnya hindari saham gini. Dan kita akan tahu, saya rasa within 2 days lah, by tanggal 5 atau 6 November itu harusnya kita udah tahu kurang lebih seperti apa outcome-nya gini kan. Jadi ya kita lihat gitu. Mohon maaf ini bola kristal saya nggak bisa melihat dengan jelas betul-betul siapa yang akan menang ini. Jadi benar-benar tergantung siapa yang akan terpilih nanti ya Pak. Betul, ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau invest nih, jadi sektor-sektor apa yang perlu diperhatikan kalau di IHSG, Pak Jan? Oke, sekali lagi ini saya perlu sebutkan bahwa cara kita invest di Pinnacle itu beda dengan manajer investasi yang secara umum gini kan. Saya tahu Visela juga guru pasar modal nih untuk fundamental analysis gitu misalnya. Jadi kita tidak invest dengan cara itu gitu. Kita nggak melihat, contohnya fundamental analisa itu bisa kita melihat yang mana yang EPS growth-nya paling kenceng misalnya gitu kan. Atau kalau kita ingin yang defensif, kita cari siapa yang debt burden-nya paling rendah kali ini. Jadi nggak bahaya kalau ekonomi susah dia nggak bahaya bangkrut misalnya. Atau kita fokus ke cash flow, siapa yang valuasinya paling menarik, PE ratio-nya paling rendah atau cash flow per share-nya paling rendah dan sebagainya gitu kan. Jadi kita tidak memakai faktor-faktor seperti itu. Kita memakai yang kita dalam analisa kita
faktor-faktor yang kita temukan sebagai the actual factor yang betul-betul ngedrive harga saham gitu. Nah itu saya nggak bisa disclose karena itu rahasia dapurnya Pinnacle. Tapi kalau secara secara fundamental balik ke strategi yang dipakai hampir semua manajer investasi, maka anjuran saya adalah satu, kita bisa ada dua pendekatan nih. Satu, kita pakai sektor-sektor yang sebetulnya diuntungkan gitu kan, atau defensif atau diuntungkan oleh virus, itu pendekatan yang pertama. Atau pendekatan yang kedua adalah cari yang defensif, terutama yang debt to equity ratio-nya rendah. Nah, kalau kita lihat second quarter results ya, nggak lama lagi minggu depan mestinya yang third quarter akan mulai keluar gitu. Ya, kalau kita lihat second quarter results, itu hanya dua sektor yang sebetulnya bisa dikatakan tersenyum gitu. Yang lain-lainnya semua berdarah-darah ini kan. Dua sektor ini adalah satu telekomunikasi, termasuk menara ya, sektor menara. Dan yang kedua CPO. Nah, kenapa seperti itu? Pertama untuk yang telekomunikasi ya orang nggak boleh keluar rumah, semuanya pakai internet ini kan. Meskipun yang menara itu jauh lebih perform dibanding yang perusahaan telekomunikasi. Beberapa teman ngomel ke saya pegang Telkom Indonesia Pak John, sialan kenapa nggak naik-naik? Nah itu memang banyak yang ngomel juga sama saya. Betul. Nah inilah bedanya Indonesia dengan Amerika. Kalau Amerika kita ngomong Zoom, harga sahamnya udah terbang ini kan. Kita semua kan pakai Zoom nih misalnya. Di Indonesia seharusnya semua orang pakai internet. Mestinya ya harga Indosat, Esselcom, Telkom mestinya semua naik kan. Tapi apa yang terjadi? Nah kita kan dengan adanya COVID kan Menteri Pendidikan menginginkan pelajarnya study at home nih. Jadi Pak Nadiem minta setiap pelajar dikasih ini fasilitas mobile internet 35 giga per bulan. Dan oleh pemerintah, perusahaan telekomunikasinya dibayar 1.000 perak per student per bulan. 1.000 perak untuk 35 giga ya, good luck. Jadi bukan cuma sahamnya Telkom aja, lihat sahamnya Excelcom, sahamnya Indosat, semua sama ceritanya gini. Itu bedanya Indonesia dan Amerika. Nah, jadi kalau saya bilang kalau kita ingin ngomong soal sektor telekomunikasi, mending fokus ke menaranya aja deh ini kan. Paling nggak karena menaranya dia kan customer-nya kan perusahaan telekomunikasinya, jadi nggak akan diganggu-ganggu gitu, nggak ada ceritanya Pak Presiden datang bilang kamu potong tarif kamu ya, seperti yang kejadian dengan Pegas tahun lalu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang CPO, ya tadi teman-teman sudah lihat kita tunjukkan ekonominya Cina kan rebound sekali kan. Jadi Cina itu adalah pemakai terbesar untuk CPO. Mungkin karena semuanya punya duit, semua lagi sibuk masak-masak soeng ini kan. Jadi minyak goreng, pemakaian minyak goreng naik kali, nggak tahu saya. Itu yang membuat sektor CPO relatif tersenyum. Jadi untuk saya kalau seandainya dari sisi fundamental kita ingin melihat yang mana yang kira-kira jaya gitu semasa virus, maka dua sektor itu yang mungkin kita bisa fokuskan. Nah, pendekatan yang satu lagi adalah sama sekali nggak peduli soal revenue seperti apa, dia ingin lihat balance sheet-nya sehat enggak. Itu beberapa perusahaan yang untuk saya ini relatif actively traded ya, jadi bukan saham gorengan gini kan. Dan balance sheet-nya sehat, ya contohnya Kalbe Farma, Agro Lestari, ini kan saya lupa, Indosemen juga ingat saya. Ada beberapa saham dalam kategori itu gitu. Jadi itu yang untuk saya mungkin bisa teman-teman fokuskan. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan. Oh ya ngomong-ngomong ini sorry nih kelewatan. Sebelum kita mulai harusnya disclaimer dulu ya. Semua yang saya omongkan di presentasi ini bukan rekomendasi untuk jual dan beli gini. Jadi kalau teman-teman ingin beli dan jual, silakan berkonsultasi dengan orang pinter gini kan. Saya bukan orang pinter. Oke, disclaimer over. Jadi untuk saham apapun itu juga, kalau seandainya faktor makronya itu super negatif ya, jadi kalau seandainya di Amerika ternyata contested election, nggak peduli dia balance sheet sehat nggak sehat, ini kan earningnya bagus nggak bagus, semua akan melorot. Jadi itu yang ingin saya ingatkan aja. Baik, saya berhenti di sini aja. Ini ada yang nanya kalau sektor batu bara gimana Pak John? Ya, sektor batu bara itu sebetulnya ya, ini saya
saya agak misteri dikit gitu, karena kan Cinanya berkelahi dengan Australia kan. Cina itu untuk saya, mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang pro Cina gini, untuk saya itu kelakuannya seperti bully gitu. Jadi dia suka ngebully orang-orang yang negara-negara yang nggak sekuat dia gini kan. Jadi contohnya nih Asia Tenggara, dia bikin aja 9 dash line gitu. Jadi laut Cina Selatan itu mau di-grab sama dia gini kan, sehingga muncullah dispute dengan Filipina, muncul dispute dengan Vietnam dan lain-lain gitu. Nah, salah satu ini debat besar itu tentang COVID-19 gitu kan. Banyak sekali, terutama Donald Trump ya, karena dia ingin menghindari dia yang disalahkan, yang selalu disalah-salahkan oleh Donald Trump itu Cina. Cina memang ada salahnya sebetulnya, karena di Wuhan itu sudah muncul bulan Desember. Tapi dia tutup-tutupin gini kan, beberapa dokter yang berusaha ngasih peringatan malah dipenjara oleh dia gini. Jadi bukannya dia blameless, tapi banyak tuduhan bahwa dia yang sengaja bikin virusnya dan segala macam itu untuk saya sebetulnya omong kosong. Tapi banyak negara menginginkan ada investigasi yang resmi. Apa sih yang terjadi sebetulnya gitu kan? Australia itu salah satu negara yang menginginkan investigasi itu. Nah, Cinanya marah dengan Australia. Saya berhenti, saya nggak beli lagi coal dari kamu gitu kan. Nah, harusnya kalau seperti itu, berarti penjualan coal-nya perusahaan-perusahaan di Indonesia naik tajam dong. Harusnya ya. Tapi yang saya lihat itu harga saham coal-nya lain-lain gitu. Ada yang naik bagus seperti Harum Energy, harga sahamnya naik, tapi yang seperti Adaro nggak kemana-mana. Jadi saya nggak, untuk saya misteri sih, saya nggak tahu jawabannya apa gitu. Seharusnya kalau kita ngelihat dari underlying-nya ya seharusnya bagus, harusnya. Tapi ada sesuatu yang di luar pengertian saya nggak tahu apa yang terjadi, nggak sepenuhnya itu yang terjadi. Itu mungkin jawabannya. Oke, ya mengenai Harum katanya karena ada nikelnya Pak John. Ini kalau nikel gimana? Ya oke, jadi kalau kita secara umum yang kita sebut metal, ya, seperti copper, nikel, gitu-gitu ya. Ini semuanya metal-metal yang sangat terkorelasi dengan economic growth. Kalau economic growth-nya bagus, itu permintaan untuk metal-metal ini akan sangat bagus juga. Masalahnya sekarang kan ekonomi dunia kan lagi resesi berat nih. Jadi satu-satunya yang sebetulnya yang bisa kita sebut V-shape recovery itu cuma Cina dan Vietnam mungkin. Hanya dua itu saja. Semua yang lain itu menderita sekali. Jadi untuk saya nggak terlalu sangat-sangat antusias soal nikel ataupun copper ataupun yang lain-lain gitu. Ya Cina juga pemakai besar, tapi dia sendirian gini kan. Sedangkan yang lain, contohnya nih CPO itu nggak banyak dipakai di Amerika. Orang di Amerika nggak masak pakai minyak goreng dari kelapa sawit gini kan. Jadi sebetulnya ekonominya Amerika mau nyungsep mau naik nggak ada hubungan dengan penjualannya CPO itu contohnya gitu. Tapi karena Cina adalah pemakai besar, maka kita sangat terefek gitu dengan ekonominya Cina bagus atau nggak bagus. Tapi kalau kita ngomong metal seperti nikel atau copper dan lain-lain, itu sangat terefek oleh ekonominya Amerika seperti apa, ekonominya Eropa seperti apa, ekonominya Jepang seperti apa gitu. Itu mereka semua bukan dalam posisi yang enak itu. Jadi untuk saya sendiri nggak terlalu antusias itu terus terang. Kalau emas gimana Pak John? Nah, emas ini sebetulnya untuk saya komponen yang Bapak Ibu harus punya sih di portfolionya. Karena dia fungsinya adalah sebagai hedge gitu kan. Terutama dengan, kadang-kadang orang agak heran ya, ini harga emas mungkin 3-4 minggu terakhir turun ya, tapi sebelum itu kan harga emasnya tuh 2 tahun 3 tahun kan naiknya kencang sekali. Kenapa seperti itu? Karena banyak investor yang beli emas untuk kepentingan hedging. Mereka melihat bahwa the Fed itu cetak duit seperti orang gila gini kan. Cetak, mesin keluar, mana gini kan. Nah, jadi untuk banyak investor yang khawatir nih, oke lah, saya tahu saat ini nggak ada inflasi. Tapi kalau dilanjutin masa sih terus menerus nggak ada inflasi terus gitu. Jadi karena dia makin khawatir makin beli emas, makin khawatir makin beli emas. Jadi sebetulnya untuk kita, nah saya bukan technical analyst gini kan. Saya tahu banyak teman-teman, banyak orang senior nih di sini nih. Eyang kita ada di sini contohnya gini kan, ini jago-jagonya technical analyst gitu.
Jadi terserah untuk Bapak Ibu yang jago sekali untuk technical analysis, silakan dilihat sendiri kira-kira kapan. Tapi secara fundamental untuk saya sebetulnya harus ada porsi, sebagian porsi dari portfolio kita itu yang emas. Ini ada yang nanya, better punya saham relatif emas atau real emas? Sebetulnya untuk saya lebih tepat langsung emasnya sendiri. Langsung emasnya ya. Ya. Nah, karena kalau kita beli saham produsen, ini bisa dilihat di Amerika tuh ada ETF untuk perusahaan-perusahaan produsen emas, ada ETF yang dia pegang oleh ETF itu kan bisa pegang saham misalnya kan. Tapi ETF ini dia bukan pegang saham, dia beli emas batangannya gitu. Jadi di gudangnya dia saya punya sekian ton emas gitu, terus saya keluarkan sekian juta saham on the back of volume emas yang saya pegang gitu kan. Nah, antara dua ETF itu, ETF-nya emas itu jauh lebih perform dibanding ETF-nya perusahaan-perusahaan produsen emas. Nah, masalahnya di Indonesia ini kan mungkin teman-teman agak ketar-ketir gini kalau simpan emas batangan di rumah, jangan-jangan terus nanti mengundang perampok gitu kan. Jadi kalau seandainya takut soal itu ya udahlah, mungkin beli saham produsen emasnya aja dah ini ya karena jauh lebih Kita mau aman ke gitu berapa kan. tuh emasnya? Ya, kenapa? Emasnya bisa ke berapa? Uh, untuk saya ya sekitar 2.100-an US dollar per ounce sih. Bisa ke 2.100 ya. Ya, saat ini kan sekitar 1.900-an gitu kan. Ada kemungkinan karena jadi tadinya mungkin orang merasa kenaikannya terlalu kencang ini, jadi banyak yang jualan gini kan. Dan setiap kali ekonominya bagus, setiap kali orang tidak merasa khawatir, itu harga emas agak turun karena dia nggak merasa perlu untuk hedging gitu kan. Jadi mungkin aja kita bisa turun di bawah 1.900, mungkin aja kita bisa aja ke 1.800-an sekian gitu mungkin aja. Tapi untuk saya kalau seandainya itu terjadi tuh harus langsung kita ambil gitu karena komponen untuk hedging di portfolio itu sangat-sangat diperlukan sih. Pendapat saya ya. Oke, kalau rupiah sendiri gimana Pak? Nah, rupiah ini menarik sih. Kalau kita melihat, jadi ada dua drivernya untuk rupiah. Karena untuk semua aset yang diperjualbelikan secara terbuka ya, jadi nggak didikte oleh pemerintah gitu kan. Itu selalu kita harus melihat demand and supply. Itu kan. Nah, untuk rupiah itu yang paling penting demand-nya dari mana gitu. Ada dua sumber demand rupiah dolar, US dollar terutama ya. Pertama itu dari sisi trade balance. Kalau teman-teman ingat 2018 yang lalu, bond market crash, rupiah crash karena CAD-nya Indonesia rusak gitu kan, karena account defisitnya rusak. Kenapa? Karena harga minyak $80 per barrel. Dan waktu itu banyak orang khawatir, wah jangan-jangan mau ke $100 gitu. Nah, Indonesia adalah negara net importir minyak. Jadi kalau harga minyak naik, CAD-nya Indonesia rusak. Nah, saat ini karena ekonomi global itu resesi, harga minyaknya lemah, hanya cuma 40-an dolar gini kan. Dan saya pikir nggak akan tembus $50 per barrel gitu. Jadi selama harga minyaknya itu lemah, CAD-nya Indonesia bagus. Kalau nggak salah trade balance-nya yang bulan lalu itu bagus sekali gini kan. Jadi dari situ sebetulnya kelihatan sekali bahwa harusnya rupiahnya tuh kuat mestinya. Nah kebetulan US dollarnya secara umum juga melemah, bukan hanya terhadap Indonesia ya, tapi terhadap banyak currency yang lain, terhadap euro, terhadap pound, terhadap yen, terhadap Singapura dollar dan sebagainya. US dollarnya melemah. Kenapa? Ya karena The Fed-nya cetak duit terus gini kan. Jadi banyak investor merasa, siapa yang mau pegang dolar kalau US dollar kalau ceritanya seperti ini gitu. Jadi itu semua seharusnya menguntungkan untuk rupiah. Dan harusnya kalau rupiahnya kuat, mestinya bonds itu sangat-sangat diuntungkan gitu. Jadi sepanjang 2020 itu saya sebetulnya bullish untuk Indonesian bonds, government bonds ya, jangan main-main dengan corporate bonds. Dengan Indonesian government bonds itu saya sangat-sangat bullish karena tadi currency-nya mestinya stabil gitu. Oke, kalau untuk tahun depan masih tetap untuk bonds ya? Sebetulnya untuk saya, kalau dilihat dari sisi ekspektasi rupiah harusnya tetap, karena kan COVID itu nggak akan selesai dalam 2-3 bulan gini kan. Kemungkinan ekonomi dunia tetap resesi itu bisa saja sampai semester 2 tahun depan gitu. Jadi harusnya harga minyak katakanlah sampai Juli Agustus tahun depan itu akan tetap relatif lemah. Itu yang mestinya positif untuk rupiah. Tapi masalahnya adalah budget pemerintah untuk 2021. Jadi kalau saya bisa kasih summary aja terlalu besar gitu kan. Defisitnya itu masih
Yang tahun ini itu kan minus 6, saya lupa 6,3 atau 6,4% dari GDP gitu kan. Nah, yang tahun depan itu masih diproyeksikan minus 5,7. Itu pun dengan asumsi economic growth-nya naik plus 4,5%. Kalau GDP growth-nya bukan plus 4,5, maka tahun depan kalau defisitnya diterusin ya, dibablasin terus ya, itu bisa-bisa di atas minus 7% dari GDP. Nah, itu yang sebetulnya banyak credit rating agency nggak suka. Pertanyaannya adalah siapa yang suruh bayar gitu kan defisit segede itu gitu. Kalau semuanya diminta bond market yang beli, nggak kuat. Jadi yang budget tahun ini sebelum COVID datang, jadi yang APBN 2020 yang disetujui oleh DPR tahun lalu, itu total bond issuance, jadi gross issuance, baik untuk menutup defisit tahun ini maupun untuk menutup bond-bond yang jatuh tempo gitu kan, yang mature, itu hanya sekitar 740 triliun. Nah, setelah muncul COVID dan budget defisitnya diperbesar, 740 triliun itu menggelembung menjadi 1.600 sekian triliun. Tapi bond marketnya tenang karena Bank Indonesia datang, oke lah kita burden sharing deh, ini kan. Jadi sekarang Bank Indonesia juga burden sharing itu kan bahasa sopannya untuk quantitative easing. Jadi Bank Indonesia pun juga ngeluarin mesin cetak duit gitu loh, dia juga cetak duit ini kan. Nah, untuk tahun ini credit rating agency-nya mengatakan oke, kita bersedia, nggak apa-apa deh, karena kita juga tahu 2020 extraordinary year, gini kan, very severe recession gitu loh. Jadi kita semua bersedia menerima. Nah, tahun depan tuh kalau seandainya vaksin ditemukan dan sebagainya gitu ya, dan ekonominya pelan-pelan mulai membaik, terus Bank Indonesia ditodong lagi, disuruh burden sharing lagi gitu kan. Itu mungkin credit rating agency-nya udah nggak terlalu happy gitu. Jadi Moody's itu di wawancara oleh Bloomberg, dia udah kasih peringatan loh. Kalau diulang-ulang, kita akan mempertanyakan soal independensinya central bank. Dan S&P itu menulis satu artikel, dia sopan sekali, dia nggak ngomong khusus Indonesia, artikelnya S&P itu ngomong negara berkembang secara umum, ini kan, supaya nggak terlalu kelihatan memojokkan satu atau dua negara gitu. Nah, dia ingin ngomong, ya kita tahu banyak bank sentral sekarang melakukan QE gitu kan. Tapi di matanya S&P ya, ada beda yang besar sekali antara negara maju, seperti kalau kita ngomong Amerika atau Jepang. Jepang itu udah QE 12 tahun ngomong-ngomong ini kan, level debt dia 300% dari GDP gitu. Jadi kadang-kadang Indonesia agak sakit hati, Jepang aja 300% nggak heboh, kenapa kok Indonesia 30 sekian persen itu kok hebohnya luar biasa gitu misalnya. Tapi di matanya S&P dia bedakan antara negara-negara yang maju seperti Jepang, Amerika, Eropa, dan lain-lain, dibanding dengan negara berkembang. Karena di mata dia, kalau negara-negara maju itu, independensinya central bank itu tidak dipertanyakan lagi gitu. Meskipun mereka QE, mereka diyakinin QE karena betul-betul dari sisi policy monetary kebijakan moneter dianggap perlu untuk QE, bukan karena dia ngikutin aja perintah dari presidennya atau perdana menterinya gitu. Itu di mata S&P. Jadi udah diingatin nih. Kalau tahun depan mau diulang lagi, credit rating agency belum tentu happy gini kan. Dan saya ingin ingatkan, investor bond global itu hanya boleh memegang bonds yang investment rating, investment grade gitu kan. Credit ratingnya itu investment grade. Ratingnya S&P itu kalau dipotong 2 kali, Indonesia kehilangan investment grade. Fitch dan Moody's saya lupa, yang satu sekali dipotong hilang, yang satu lagi dipotong 2 kali hilang. Nah, jadi kalau sampai credit rating agency-nya, dan ngomong-ngomong ini, outlook-nya S&P untuk Indonesia itu udah negatif loh. Definisinya S&P, negatif outlook itu ada 33% chance dia bisa cut. Jadi kalau sampai credit rating-nya untuk bond pemerintah Indonesia di-cut, itu bondnya Indonesia bakal koreksi sangat-sangat masif tahun depan. Jadi itu tanggung jawabnya pemerintah, tanggung jawabnya Bank Indonesia dan pemerintah untuk bagaimana mengelola supaya tidak terjadi. Nah, jadi yang untuk dana pensiun itu sudah saya ingatkan. Saat ini kan ada POJK 1 tuh yang mereka diharuskan minimal, saya lupa 30% kalau nggak salah ya.
dari portfolionya harus holding soon gini kan. Jangan kaget loh kalau tiba-tiba 30% bisa naik jadi 50% misalnya gitu kan. Karena diperlukan lebih banyak pembeli gitu untuk bonds tahun depan. Itu kurang lebih. Sebetulnya kalau melihat dari sisi ininya, dari sisi currency risk-nya, harusnya bonds itu bullish juga tahun depan. Tapi karena kita ada potensi bahaya tentang risiko tentang credit rating ini yang membuat lebih dicey sih. Yeah. Oke. Nah, saya lihat dulu Pak, masih ada yang nanya. Oke, saya rasa sudah cukup kali ya. Udah 1,5 jam loh kita tidak terasa. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu terima kasih banyak ini untuk kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol, mendengarkan omong kosong saya. Secara umum sih seharusnya ya dengan nantinya ya virusnya akan berlalu sih. Saat ini masalah yang sangat-sangat parah sekali dan sayangnya puluhan ribu yang meninggal gini kan di Indonesia. Tapi cepat atau lambat masalah ini akan berlalu gitu. Jadi pandai-pandainya Bapak Ibu saja mengelola dana dalam posisi yang sulit ini. Seandainya nanti masa sulit ini sudah berlalu, maka yang Bapak Ibu investkan saat ini itu betul-betul akan meraih keuntungan besar di masa depan gitu kan. Itu saja sih yang saya ingin sampaikan. Ya, kita berdoa semoga cepat berlalu ya COVID ini, jadi kita juga bisa keluar nih, nggak dikurung terus. Saya melihat teman-teman kembali ke Bandung, saya sih belum berani. Gitu. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, terima kasih Pak John untuk waktunya. Oke. Terima kasih Visela untuk kesempatannya juga. Terima kasih semua. Oke. Bye.